وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ الْمُنَافِقُونَ وَكَفَرَ بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin yang sedang berpuasa, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, untuk memulai kajian berbuka puasa pada sore kali ini, mari kita buka bersama dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni di tausiah dengan tema fikih iktikaf dan zakat fitrah. Dari persiapan yang akan disampaikan oleh Ustaz Suhadi, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, yang paling utama nikmat iman, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Dan sore ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, di majelis yang mulia. Semoga kehadiran kita, pertemuan kita pada sore hari ini menjadi salah satu sebab nanti kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Kita saat ini memasuki 10 hari yang kedua. Semoga kita semuanya tetap semangat
untuk mengisi hari-hari kita di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Salah satu ibadah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, adalah iktikaf. Sore ini insya Allah kita akan belajar bersama, akan membahas, mengkaji tentang tata cara iktikaf. Secara bahasa, iktikaf memiliki arti berdiam diri. Berdiam diri atau menetapi sesuatu baik ataupun yang buruk secara bahasa. Tapi yang kita bahas adalah tentang syariat. Adapun secara syariat, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat. Nah, ini makna iktikaf secara syariat. Jadi kita berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ibadah disertai dengan niat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini dalil perintah iktikaf di masjid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu melakukan persetubuhan, wa antum aakifuna, sedangkan kalian sedang iktikaf fil masajidi, di dalam masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa sabdanya juga menyampaikan terkait dengan iktikaf ini. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kana i'takafa ma'i, barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, falya'takif al-ashra al-awakhir, maka hendaklah dia beriktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup, Rasulullah itu mendapati Ramadan sebanyak 9 kali. Selama hidup beliau mendapati Ramadan atau bertemu Ramadan sebanyak 9 kali. Dan selama beliau mendapati Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan beliau selalu melakukan iktikaf. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana ya'takifu al-awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di hari-hari akhir bulan Ramadan. Setelah itu istri-istri beliau juga ikut iktikaf. Jadi tidak hanya Rasulullah yang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, tapi istri-istri beliau juga ikut iktikaf. Kemudian apa tujuan kita melakukan iktikaf? Kenapa kita tidak di rumah saja ibadahnya? Kenapa kok ada perintah iktikaf di masjid? Tujuannya yang pertama adalah untuk membersihkan hati dengan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Kalau di rumah biasanya kita tidak begitu fokus untuk ibadah, banyak godaannya, banyak gangguannya. Maka iktikaf ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih fokus untuk ibadah, ya, menjauhkan diri dari berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi. Kalau di masjid kan secara kondisi lebih mendukung, lingkungan mendukung, ya, maka itu lebih membuat kita bersemangat untuk ibadah dibandingkan kalau kita melakukan ibadah di rumah-rumah kita. Kemudian yang ketiga, ini tujuan yang paling utama adalah untuk mencari Lailatul Qadar.
ya, adalah untuk mencari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabda beliau, taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka salah satu tujuan utama kita iktikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang iktikaf ada perkara-perkara yang disunahkan, ada amalan-amalan yang disunahkan bagi orang yang melakukan iktikaf. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang iktikaf disunahkan menyibukkan diri dengan melakukan ibadah. Orang yang iktikaf disunahkan menyibukkan diri dengan ibadah. Contohnya berzikir. Kita mengucapkan, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang ketiga, melakukan sholat sunnah. Ya, melakukan sholat sunnah. Kemudian yang keempat, kalau ada majelis ilmu, kita ikut mengikuti majelis ilmu, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini bagi orang yang iktikaf sekali lagi disunahkan untuk menyibukkan diri, menggunakan waktunya ketika iktikaf untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi orang yang iktikaf hendaknya bicara yang baik-baik. Nah, kalau ngobrol, yang diobrolkan adalah hal-hal yang baik. Ya, tidak ada cacian, tidak ada ghibah di situ, tidak ada fitnah, tidak melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ini disunahkan bagi orang yang iktikaf. Ngobrol boleh, ya, boleh ngobrol, tapi yang diobrolkan adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mengandung unsur ghibah, ya, kemudian mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, ini diantara hal-hal yang disunahkan bagi orang yang iktikaf. Kemudian hukum iktikaf, apakah iktikaf itu wajib ataupun sunnah? Para ulama menegaskan bahwa hukum iktikaf itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, hukumnya sunnah. Ini iktikaf pada waktu secara umum, ya, di luar 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah, ya, karena iktikaf itu tidak terbatas di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar Ramadan pun ada perintah melakukan iktikaf. Hukumnya sunnah. Dan kita, ya, yang setiap hari paling tidak 5 kali ke masjid punya kesempatan untuk melakukan iktikaf. Bagaimana caranya? Jadi iktikaf itu nggak harus ada panitianya, nggak harus ada konsumsinya, ya. Setiap saat ketika kita mau ke masjid, kita punya kesempatan untuk beriktikaf. Caranya adalah, misalnya kita mau sholat jamaah maghrib di luar Ramadan, di luar Ramadan misalnya, atau di dalam bulan Ramadan juga sama. Kita mau sholat maghrib, kita masuk masjid, ya, kita ketika sampai pintu masjid itu kita niatkan untuk iktikaf, bahwa kita niat iktikaf dalam hati, membersihkan niat kita ingin iktikaf.
Sehingga apa? Kalau kita ketika masuk masjid sudah meniatkan iktikaf, aktivitas kita di dalam masjid ketika menunggu sholat, ya, ketika menunggu iqamah dikumandangkan, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah meniatkan diri untuk iktikaf. Jadi setiap hari, ya, baik di bulan Ramadan atau tidak, kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dari iktikaf. Ya, begitu masuk masjid, ya kan sama saja, ya. Masuk masjid juga menunggu iqamat. Sama-sama menunggu iqamat, mendingan kita niatkan iktikaf, sehingga menunggu iqamatnya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iktikaf yang secara umum di luar 10 hari terakhir Ramadan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, khusus di 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf hukumnya tidak lagi sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Sunnah muakkadah, ya, sama seperti sholat sunnah sebelum subuh, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, amalan yang selalu dilakukan Rasulullah itu hukumnya sunnah muakkadah. Beliau nggak pernah meninggalkan, itu hukumnya sunnah muakkadah. Salah satunya adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Secara level hukum, sunnah muakkadah itu berada di bawah wajib pas. Ya, wajib di bawahnya sunnah muakkadah, selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, iktikaf hukumnya ada yang wajib, ya, ada yang wajib. Kapan ini terjadi? Iktikaf menjadi wajib ketika ada orang menazarkan diri untuk iktikaf. Contoh, ya, sebelum Ramadan ada orang bilang gini, nanti kalau Allah mempertemukan saya dengan bulan Ramadan, saya bernazar iktikaf 10 hari rutin di Masjid Muhajirin misalnya. Maka ketika orang itu dipertemukan dengan Ramadan, dia wajib melaksanakan nazarnya itu. Dia wajib melakukan iktikaf 10 hari di Masjid Muhajirin. Wajib baginya untuk iktikaf, tidak hanya sunnah muakkadah, tapi wajib karena sudah dinazarkan. Dia bernazar bahwa nanti kalau dipertemukan dengan Ramadan, saya akan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Muhajirin. Maka ketika itu terjadi, dia dipertemukan dengan Ramadan, dia wajib melakukan nazarnya itu, menjadi wajib, tidak lagi sunnah muakkadah. Nah ini Bapak Ibu, jadi iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian di dalam iktikaf itu ada syarat sah, yaitu yang menjadikan iktikaf kita sah. Ada 2. Yang pertama adalah niat, ya, niat. Jadi harus ada niatnya ketika iktikaf. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid untuk ibadah. Kalau ada orang dia niat iktikaf tapi hanya melewati saja masjid, melintas kemudian balik lagi keluar, ya ini namanya belum iktikaf. Karena yang namanya iktikaf itu berdiam diri, ya, berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Nah ini ya, ada 2 syarat sahnya iktikaf. Niat, yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di dalam masjid untuk ibadah.
Kemudian rukun iktikaf. Di dalam iktikaf ada rukun. Rukun itu perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika orang iktikaf. Ada 4. Yang pertama adalah rukun yang berkaitan dengan orang yang iktikaf. Ya. Rukun yang berkaitan dengan orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf syarat sahnya itu 5. Syarat sahnya 5. Yang pertama dia seorang muslim. Ini jelas ya. Yang kedua berakal, akalnya sehat, waras, tidak ada masalah dalam akalnya, bukan gila. Yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak, dia belum balik tapi dia sudah pinter. Maksudnya pinter itu dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu mumayyiz. Dia belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini syarat sah mu'takif. Dia seorang muslim, dia berakal, dia mumayyiz, belum balik tapi sudah pinter. Nah, bagaimana bagi anak kecil? Nah, ini pertanyaannya. Gimana kalau ada orang iktikaf mengajak anaknya yang belum balik dan belum mumayyiz? Ya, belum balik dan belum mumayyiz. Nah, ini kurang lebih sama hukumnya mengajak anak ke masjid sholat berjamaah. Anaknya belum balik, diajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kurang lebih sama dengan hukum membawa anak, mengajak anak untuk iktikaf padahal anaknya belum balik. Boleh asalkan orang tuanya bisa mengkondisikan. Ya, boleh asalkan orang tuanya bisa mengkondisikan. Bagaimana maksudnya mengkondisikan? Ya, mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu jamaah yang lain, agar tidak mengganggu jamaah yang lain, baik itu dalam sholat berjamaah ataupun aktivitas-aktivitas ibadah di masjid termasuk iktikaf. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima, suci dari hadas besar. Ini syarat sah bagi pelaku iktikaf. Ya, dia seorang muslim, berakal, ya, anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, dia sudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima, suci dari hadas besar. Kemudian yang kedua, rukun iktikaf yang berkaitan dengan niat. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa niat ini masuk dalam syarat sahnya iktikaf. Artinya kalau ada orang iktikaf tidak memasang niat dulu, maka iktikafnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, rukun iktikaf yang berkaitan dengan tempatnya. Di mana kita iktikaf? Apakah boleh di rumah kita, ya, di tempat ibadah tapi di rumah kita, atau harus di masjid? Ya, kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah tadi yang saya baca di awal, ya, bahwa iktikaf itu harus di masjid tempatnya. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi ayatnya jelas, ya, kalian iktikaf di dalam masjid. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Jadi tempat iktikaf dijelaskan oleh para ulama, ya, para ulama sepakat tempat iktikaf itu baik bagi laki-laki atau perempuan adalah di masjid. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang keempat berkaitan dengan berdiam dirinya orang yang iktikaf di dalam masjid. Itu berapa lama? Durasinya berapa lama? Untuk
berdiam diri di dalam masjid, apakah harus semalam suntuk, apakah harus sehari semalam, atau berapa lama? Nah, para ulama menyampaikan ya bahwa berdiam diri iktikaf ya ketika kita di dalam masjid itu mayoritas ulama mengatakan adalah saatan. Saatan itu artinya adalah sebentar, minimal ya, minimal saatan. Durasi minimalnya saatan, sebentar. Atau saatan ada juga yang mengartikan 1 jam. 1 jam. Nah, ini bagaimana? Ya, menurut kebiasaan saja. Kalau ada orang masuk masjid misalnya, baru duduk, baru belum ada 5 detik berdiri lagi, nah ini tentu belum dinamakan iktikaf. Karena dia mau lungguh sedelok bali. Nah, belum iktikaf. Tapi kalau dia duduk 15 menit ya, maka sudah dikatakan iktikaf karena 15 menit itu sudah bisa digunakan ya untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sholat sudah bisa. Maka sudah dinamakan iktikaf. Ini menurut mayoritas ulama. Ini berbeda dengan yang disampaikan oleh para ulama dalam mazhab Maliki. Ya, dalam mazhab Maliki. Kalau tadi mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, menurut mazhab Maliki ini agak berat, Bapak Ibu. Menurut mereka bahwa iktikaf itu dilakukan minimal durasinya adalah sehari semalam tanpa putus. Nah, ini kalau kita tidak bisa mengikuti ini, kita ikut yang tadi mayoritas ulama, okay? Bahwa iktikaf tidak harus sehari semalam, tidak harus semalam suntuk ya. Nah, mazhab Maliki mengatakan iktikaf itu minimalnya adalah sehari semalam tanpa putus lagi. Nah, ini berat, kita ikut yang pendapat mayoritas ulama tadi. Jadi berdiam diri di dalam masjid ya, yang sekiranya kita bisa ibadah di masjid meskipun sebentar itu sudah dikatakan, sudah dinamakan iktikaf ya. Tentu kalau kita bicara pahala tentu ya sesuai dengan apa ibadah kita di masjid. Semakin lama kita berdiam dirinya, kemudian semakin lama kita menggunakan waktu kita ibadah, tentu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan kita. Tidak harus iktikaf itu semalam suntuk, orang turu harus melek terus, tidak ya, sebagian malam bisa. Misalnya datang jam 10 ya, kemudian subuh pulang, atau kesini jam 12 subuh pulang, itu sudah bisa ya. Tidak harus semalam suntuk ya, tidak tidur, tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Ini berkaitan dengan rukun iktikaf. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam iktikaf ada perkara-perkara yang membatalkan iktikaf kita. Apa saja itu? Yang pertama berhubungan badan suami dan istri. Ini saya rasa tidak mungkin ya. Ya, tidak mungkin iktikaf melakukan hubungan badan antara suami dan istri. Yang kedua, keluar dari masjid. Keluar dari area masjid ya, dengan sengaja. Ya, berarti kalau ada orang keluar dari masjid, iktikafnya batal. Dalam arti ketika dia mau balik iktikaf lagi, dia niat lagi. Itu ya. Misalnya ada perlu COD misalnya yang mengharuskan kita harus keluar ya. Berarti ketika keluar dari masjid, iktikaf kita sudah batal. Nanti kalau kita pengen balik lagi ke masjid, kita niat lagi dalam hati, niat iktikaf, udah gitu aja cukup ya. Tapi begitu dia keluar dari masjid, maka iktikafnya dihukumi batal. Kalau pengen balik iktikaf lagi, dia harus tajdidun niat ya, memperbarui niat di dalam hatinya. Nah, ini keluarnya dari masjid pun keluar seluruh tubuhnya ya, karena ada sebuah riwayat Bapak Ibu yang cukup unik juga ya.
Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati fa urajjilu ra'sahu wa ana haid. Jadi Rasulullah dulu ketika itikaf beliau pernah menjulurkan kepala beliau sehingga kepala beliau di luar masjid. Tapi anggota badan yang lain masih di masjid. Ya, kemudian Sayyidah Aisyah menyisiri rambut Rasulullah. Nah, seperti ini tidak batal. Karena yang keluar dari masjid tidak seluruh badannya, hanya sebagian dari badannya saja yang keluar. Kemudian yang ketiga, gila. Ada orang itikaf tiba-tiba gilanya kambuh, teriak-teriak sendiri, ya, atau kejinan misalnya, ya, kerasukan jin, akalnya tidak waras berarti, maka batal itikafnya. Yang keempat, murtad. Ya, murtad di sela-sela itikaf misalnya kemudian mengucapkan suatu ucapan yang membuat dia keluar dari Islam, maka batal saat itu juga itikafnya. Kemudian yang kelima, mabuk, ya, mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkan hilang akalnya, ya, maka ini juga bisa membatalkan iktikaf. Dan yang keenam, haid dan nifas. Ya, di sela-sela itikaf kok kemudian haid, maka itikafnya batal. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalau tadi hal-hal yang membatalkan. Nah, di dalam itikaf itu apakah orang itikaf itu harus kemudian sholat terus, harus kemudian baca Quran terus? Tidak. Ada beberapa hal yang dibolehkan bagi orang yang iktikaf. Yang pertama, makan dan minum. Ya, makan dan minum. Jadi orang yang iktikaf itu boleh silakan makan, silakan minum, bawa perbekalan. Ya, bawa perbekalan. Hanya saja tentu harus menjaga kebersihan masjid. Dibolehkan makan dan minum. Yang kedua, tidur juga boleh bagi yang iktikaf. Jadi nggak harus melek terus sampai subuh, ya, capek ngantuk silakan tidur, ya, silakan tidur, tapi tentunya dengan tetap memperhatikan kebersihan dan kesucian masjid. Yang ketiga, boleh ngobrol, ya, tidak harus kemudian zikir terus, baca Quran terus, tidak, ya. Menyapa teman kita, ngajak ngobrol dibolehkan selama obrolannya itu memang obrolan yang baik, bukan obrolan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang dibolehkan dalam itikaf. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ibadah pada Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan. Jadi orang ibadah pada Lailatul Qadar itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, ya, yang pertama, tingkatan yang levelnya paling tinggi, yaitu adalah ayyuhyiya kullal laili bi anwa'il ibadah, menghidupkan seluruh malam untuk ibadah. Ini level yang paling tinggi. Jadi seluruh malam digunakan untuk melakukan ibadah, bisa berupa sholat sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ya. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya, tentu ini tidak mudah, ya. Karena apa? Menghidupkan seluruh malam, ya, untuk ibadah. Kalau bisa ini luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, tingkatan pertengahan. Yang kedua adalah ayyuhyiya mu'dhamal laili bima dzukir, menghidupkan sebagian besar malam. Kalau tadi kan seluruh malam, ya. Nah, yang kedua ini menghidupkan sebagian besar malam, ya. Digunakan untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Sebagian besar malam digunakan untuk ibadah. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, ayusolliya al-isya'a fi jama'atin wa ya'zamu ala sholati subhi fi jama'atin. Tingkatan yang ketiga yang paling rendah, ini mudah, ya. Tapi kalau kita ya masuk
milih tingkatan ketiga, yang paling tidak yang pertama atau kedua lah ya. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling rendah adalah sholat isya secara berjamaah, kemudian punya azam, punya tekad untuk subuh berjamaah. Ini level ibadah pada malam Lailatul Qadar yang paling bawah, paling rendah ya. Jadi sesuai dengan tingkatannya tentu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melakukan level yang pertama menggunakan seluruh malam untuk ibadah, tentu balasan pahalanya juga semakin besar. Ya, kemudian level yang kedua, tidak seluruh malam tapi sebagian besar malam kita gunakan untuk ibadah. Ya. Level yang paling rendah adalah sholat isya berjamaah, punya tekad untuk melakukan subuh secara berjamaah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya simple ya, dan mudah. Gimana caranya? Rasulullah itu menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, 10 hari terakhir Ramadan. Cara agar kita dapat Lailatul Qadar ya, simpelnya adalah di 10 malam hari terakhir Ramadan itu paling tidak kita sholat jamaah maghrib, jamaah isya, sholat tarawih, berdoa, berzikir, membaca Quran, kita sudah dapat Lailatul Qadar. Ya, ini cara yang paling mudah seperti itu. Meskipun kita tidak tahu pasnya terjadinya Lailatul Qadar itu di malam yang keberapa, itu kan tidak penting ya. Yang penting kan dapat Lailatul Qadar. Kita tidak penting harus, karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu nggak harus tahu kapan terjadinya, ya, nggak harus tahu, nggak diwajibkan tahu. Maka kalau kita memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan untuk ibadah, bisa dipastikan kita dapat Lailatul Qadar sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau kita bisa melakukan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, ya paling tidak sholat maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, tarawihnya berjamaah, ditambah zikir, baca Quran, berarti kita sudah dapat Lailatul Qadar. Mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak harus kita tahu. Ya, karena banyak orang yang sibuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi dia tidak sibuk menggunakan waktu untuk ibadah. Ya, dia lebih sibuk mencari tanda-tandanya. Oh, isuk-isuk kok udan, oh berarti gak Lailatul Qadar. Tidak penting itu Bapak Ibu. Tidak penting kita tahu ciri-ciri Lailatul Qadar, tidak penting. Yang penting menggunakan 10 malam terakhir Ramadan untuk ibadah. Bisa dipastikan kita dapat Lailatul Qadar. Nah, okay. Ini berkaitan dengan iktikaf yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan nggih. Ini untuk materi itikaf sudah selesai ya. Monggo nanti kalau ada tanya jawab. Untuk zakat fitrah kita gendakan di hari yang lain mawon karena waktunya tidak cukup. Sebagai informasi tambahan dari takmir masjid ya, insya Allah besok malam akan dilaksanakan sholat gerhana bulan. Ya, besok malam akan dilakukan sholat gerhana. Ya. Kapan waktunya? Selepas sholat isya. Ya. Selepas sholat isya. Jadi urutannya sholat isya dulu, kemudian sunnah ba'diyah, kemudian sholat gerhana. Dan sholat gerhananya insya Allah kita ambil yang bukan yang sempurna. Karena yang sempurna itu panjang Bapak Ibu, sholatnya lama. Kita ambil yang level yang agak cepat, tidak seperti biasanya. Itu nggih. Jadi sholat isya berjamaah, sholat sunnah ba'diyah ya, kemudian sholat
gerhana. Nanti akan kami sampaikan ya panduannya insya Allah di grup jamaah. Nah, ini info tambahan dari takmir masjid. Jadi monggo besok kita bisa mengikuti ya sholat gerhana, dan besok tidak ada kultum ba'da tarawih, tidak ada. Kultumnya diganti khutbah sholat gerhana. Ya, kultumnya diganti dengan khutbah sholat gerhana yang durasi khutbahnya kurang lebih sama lamanya dengan durasi kultum, tidak lama insyaallah. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan fikih i'tikaf. Ya, monggo kalau ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit ini? 6 menit atau 7 menit lah ya. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nggih, monggo Pak Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz, ketika Nabi Muhammad itu melaksanakan etikaf 9 kali. Yeah. Kalau kita melihat waktu dia diangkat dari Nabi usia 40. Yeah. Pas dia meninggal itu usia 63. Yeah. Jadi kalau dikatakan harus 23 kali. Tapi kenapa itu hanya 9 kali? Apa mungkin ada sebab dan apa saja? Coba terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Adil sih kritis sih sebenarnya. Jadi lihat usianya 63 kok hanya 9 kali ya. Kenapa hanya 9 kali Rasulullah? Karena puasa Ramadan itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? Ke-11, tahun 11 Hijriah. Ya, 11 dikurangi 2 jadi 9. Atau nggih? Jadi puasa Ramadan mulai disyariatkan, mulai diperintahkan itu tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Maka beliau hanya mendapati Ramadan sebanyak 9 kali. Oke, begitu Pak Dilis ya. Monggo kalau masih ada. Maghribnya jam pinten nih ya? Jam 5.57. Oke, monggo kalau masih ada. Karena kalau ganti tema tidak cukup ya. Untuk zakat fitrah nanti kita sampaikan di 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Monggo. Kalau nggak ada yang tanya, kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa bersama-sama. Salah satu waktu yang ijabah untuk doa adalah saat kita melakukan puasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radada baraka ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma balligh maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal sa'ir ibadatina fi syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tata'alana dhanban min hadzal majlisi illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la amran mu'siran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah dan kurang mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan